Jalaluddin Rumi kan bilang, orang jahil selalu mencintai kerumitan selamanya. Bangkitlah, bacalah aku benar-benar bersumpah dengan kota ini hingga berada dalam susah payah. Padahal kerumitan itu sebenarnya akan langsung bisa kita urai ketika kita menyadari ini. Hati kekasih akan mencari para pecinta, seluruh kekasih akan menawan para pecinta. Artinya itu digulai cinta sejati gitu loh, Mas. Sebenarnya orang pejalan sufi golek surga itu makna spiritualitasnya ya. Ya kalau makna syariatnya ya silahkan dipahami nanti surga begini-beginilah ya. Tetapi makna spiritualitas dari jannah itu kan sebenarnya pelampauan terhadap materi itu. Di balik sesuatu itu ada kisah. Tetapi nah jangan berhenti di kisah. Nanti Allah masih cemburu. Ya kan? Kalau Mas Fatih berhenti di kisah nanti Allah cemburu sama kisah itu. Iya enggak? Ya, ya. Harus mundur cari akarnya lagi. Cari akar yang lebih dalam lagi. Nah, akar yang lebih dalam adalah yang mentakdirkan kisah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kita kembali lagi di Ngrumat Ngaji Rumi sebagai terapi. Ya. Kita 2 episode ya Pak, setelah pertama sirat ya. Ya, kemarin di jeda Tari Sufi ya. Iya. Ya, sekarang kita lanjutkan membaca Masnawi. Ya. Nah, ya aktor, bukan aktor apa? Praktisi. Praktisi ya, praktisi Tari Sufi. Kita sedang PPL di sini lah ya. Ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang kisah si burung kakak tua dengan saudagar lagi, Pak. Kita lanjutkan ya. Mungkin ada 2 kisah lagi. Oh ya. Kisah sekarang sama insya Allah minggu depan. Nah, kisah di sini ketika si saudagar itu menderita tentang kematian si burung kakak tua ini ya, Pak. Iya. Setelah beliau dari India lalu menyampaikan pesan dari burung kakak tua dan burung kakak tua itu disampaikan pesannya lagi yang telah ia berikan kepada sang saudagar. Iya. Nah, inilah syair tentang rasa derita dari sang saudagar ini. Kita bacakan. Iya. Oh duhai kakak tuaku yang terbang dengan indah, bermula dari titik akhir puncak ketinggian hingga ke titik awalku. Orang jahil selalu mencintai kerumitan selamanya. Bangkitlah, bacalah, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, hingga berada dalam susah payah. Bersama wajahmu, aku terbebas dari kerumitan, dan dalam aliran wujudmu, aku terbebas dari kotoran buih. Oh seluruh derita ini karena berharap menyaksikan kekasih, dan jalannya dengan memutuskan eksistensi dunia ini. Itu adalah kecemburuan, atau ghairah ilahi, dan tak ada jalan lain kecuali bersamanya. Mana ada hati yang tak tercapik-capik ratusan kepingan karena cinta pada ilahi. Ghairah itu adalah hanya ilahi di antara seluruh keberadaan. Sesuatu yang melampaui penjelasan dan penyifatan. Oh andai air mataku adalah lautan, biar menjadi tanda pengorbanan keindahan kekasihku. Nah, syairnya seperti ya, kalau kita lihat di syair awal tadi ya, bacaan syair awal. Itu seperti sang saudagar ini menganggap burung kakak tua yang mati ini ya Pak. Iya. Kayak ini bukan kematian sang burung kakak tua, tapi keterbalian apa ya? Ya penerjemahan pikirannya lagi. Iya. Nah seperti yang di awal kan bermula dari titik akhir puncak ketinggian hingga kembali ke titik awal. Iya. Nah mau ditafsir dulu Pak. Ya jadi sebenarnya begini ya, perjalanan kesufian atau perjalanan tasawuf ya, atau perjalanan hakikat ya apapun namanya, perjalanan makrifat itu selalu melampaui materi. Jadi misalnya ini si kakak tua nih, kalau kita nggak melampaui materinya ya lihatnya hanya kakak tua. Ya hanya hewan meninggal. Ya, hanya hewan dan peliharaan yang mati. Iya, dan mungkin kita bukan hanya diabaikan, mungkin kita hinakan. Kalau cuma burung itu aja. Tetapi para pejalan sufi atau para pejalan spiritual atau para pejalan makrifat itu selalu melampaui yang material gitu. Makanya saya kan sering cerita kalau ngaji ya, itu. Para wali itu lihat daun aja nangis. Karena di dalam daun itu kan terjadi
terjadi kemukjizatan ya. Iya kan, di dalam daun itu ada sinar matahari di situ, lalu berfotosintesis, akhirnya dia nanti jadi bunga, jadi ini itu kan sebenarnya mukjizat. Jadi mukjizat Allah itu kan berlangsung bahkan di dalam setiap titik di dalam diri kita, sel diri kita, di dalam setiap sel di dalam diri kita. Apalagi ini si Saudagar dapat pelajaran, karena pelajarannya kan itu kan cerita yang cukup panjang ya kita bacanya itu. Makanya lalu pada akhirnya si Saudagar ini lalu tidak melihat lagi kakak tua sebagai kakak tua. Iya kan? Tapi melihat kakak tua sebagai pesan. Jadi kakak tua akhirnya dalam tanda petik itu memaksa si Saudagar untuk melihatnya dari dimensi yang berbeda. Ya. Lalu yang dimensi yang berbeda itu yaitu kan kalau gini ya, orang itu yang bikin rumit itu kan emosinya sendiri. Orang itu hidup rumit kan sebenarnya karena emosinya ya. Misalnya ini Saudagar kan dia bilang Jalaluddin Rumi kan bilang orang jahil selalu mencintai kerumitan selamanya. Bangkitlah, bacalah aku benar-benar bersumpah dengan kota ini hingga berada dalam susah payah, itu dalam surat apa itu? Al-Balad ya. Jadi laqad khalaqnal insana fi kabad ya. Jadi manusia itu ada aku ciptakan fi kabad di dalam susah payahnya. Di dalam susah payah itu sebenarnya nanti harusnya ada pelajaran ya, harusnya. Maksudnya susah payahnya itu dibuat Allah karena manusia diberi rasa itu. Yang kadang-kadang ya maaf ya, masalah kita, hidup kita itu menjadi rumit ya. Itu kan seringkali hanya soal menjaga perasaan. Nah itu yang seringkali itu orang rumitnya di situ. Padahal jadi kita itu sedikit-sedikit kan marah ya. Ya misalnya saya kalau sering guyon kan gini, kalau Rasulullah itu marahnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit marah. Ya, cuma bedanya kan cuma sedikit dong. Yang satu sedikit, yang satu sedikit-sedikit. Jadi kalau Rasulullah itu sedikit marah, kalau kita kan sedikit-sedikit marah. Jadi bedanya kan cuma sedikit dong itu. Nah, jadi padahal kerumitan itu sebenarnya akan langsung bisa kita urai ketika kita menyadari ini. Hati kekasih akan mencari para pecinta, seluruh kekasih akan menawan para pecinta. Artinya itu digulai cinta sejati gitu loh Mas. Ya jadi kalau kita hanya hidup itu kalau kita hanya soal material akan selalu rumit Mas. Saya kasih contoh kalau di bidang terapi ya. Tadi Mas Fatih lihat ya pas di klinik tadi. Enggak lihat ya. Ada pasien dari Salatiga ya. Jadi beliau itu masnya itu cerita. Yang cerita tentu keluarganya. Jadi ada problem was-was ya. Masnya ini? Ya, jadi problem was-was ya. Jadi kalau mau makan itu dia harus tahu ini asalnya dari mana. Iya, ini kalau makan dari ini dan bahkan sampai ini rumahnya ada jinnya apa enggak. Jadi kalau dia jalan misalnya membeli makan harus lewatnya sini karena lewat sini nanti sial gitu. Coba itu kan bayangin. Jadi semua itu jadi masalah gitu ya. Ya makan masalah, terus mau pergi ya masalah, jalan masalah, rumah masalah itu karena pikirannya terlalu rumit. Tentu itu contoh ekstrim kan. Ini kan memang memang problem yang kalau ke kita kan berarti sudah problem yang yang sudah rumit gitulah ya. Tetapi itu dalam batas-batas mungkin dalam dalam kepekatan yang lebih kecil atau dosis yang lebih kecil kita sebenarnya gitu sih. Hidup itu rumit gitu loh. Padahal hidup itu kan kudune kayak Rasulullah. Rasulullah itu yang disebut masalah kalau Allah nggak ridho itu baru masalah. Kalau kita kan semua masalah. Tetangga nggak seneng ya bagi kita masalah, ya toh. Terus teman-teman sejawat atau teman-teman di pergaulan ngerasani itu bahasa Indonesia. Gosipin kita ya itu masalah. Jadi kita anggap masalah. Padahal kan sebenarnya itu ya hidup itu gitu. Makanya itu kan saya ulang-ulang ya Mas ya. Pesan saya yang Mas Fatih mungkin sudah belenger istilahnya. Belenger itu ya enak tapi kalau terus kan tapi kan memang saya ulang-ulang kan.
bahwa Rasulullah itu kan selalu doanya kan ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila qaribin malakutu amri fa illam takun ghadabun alayya fala ubali, asal engkau tidak marah kepadaku. Jadi kriteria masalah itu jadi sederhana gitu loh Mas. Jadi terus tidak, kalau kita kan laqad khalaqnal insana fi kabad tadi itu. Jadi tapi memang begitu, itu memang Allah membuat potensi kayak gitu memang, dan kita melampauinya. Ya kalau kita nanti kalau baca ayatnya terus kan akan ketahuan. Tapi ini kan bukan dalam ranah ini ya. Jadi ini sebenarnya gitu ya Mas Fatih ya. Jadi para pejalan tasawuf, para pejalan sufi atau para salik itu harus berlatih melampaui materi. Jadi kalau lihat materi itu dilampaui, ya bukan hanya kalau para ahli fisika atau ahli kimia kan lihat materi semakin ke dalam. Semakin ke dalam akhirnya sampai kuak. Kuak tahu nggak? Kuak itu atom, terus ada ada proton ya, itu benda kuantum lah kalau sederhananya itu. Itu kan dia melihatnya materi terus itu. Nah, harus mencari sesuatu yang dibalik materi. Makanya jannah itu surga. Itu maknanya kan sesuatu yang dibalik. Jannah itu kan sesuatu yang dibalik itu. Nah, yang tidak tertangkap oleh indera gitu. Nah, sebenarnya orang pejalan sufi golek surga itu makna spiritualitasnya ya. Ya kalau makna syariatnya ya silahkan dipahami nanti surga begini-beginilah ya. Tetapi makna spiritualitas dari jannah itu kan sebenarnya pelampauan terhadap materi itu. Sebenarnya itu. Jadi kalau orang bisa melampaui materi itu semua jadi tampak indah. Bahkan ketika si saudagar ini ditinggal oleh burung kakak tua kesayangan, akhirnya jadi pelajaran. Jadi pelajaran, oh memang Allah itu cemburu gitu. Nah, ini kan maksudnya ke situ kan, kecemburuan ilahi. Iya, jadi oh ternyata misalnya tadi kan kemarin lah ya, mungkin teman-teman kalau yang ingin tahu lebih detailnya 2 minggu yang lalu ya Mas ya. Apanya? Ininya kita bahas kecemburuan. Bahas tentang kakak tua ini loh. 3 episode kayaknya. Oh, 3 episode yang lalu ya. Mungkin teman-teman biar tahu ceritanya lebih detail itu bisa lihat di playlist Ngerumat gitu. Ngerumat ya kan ada itu. Sehingga nanti nggak bingung cerita kakak tua itu ceritanya gimana. Ya ceritanya ada panjang. Nah, sehingga ketika si kakak tuanya si saudagar ini sampai terjadi mati ya Mas ya. Nah itu kan lalu si saudagar menyadari bahwa cintanya ya berlebihan kepada kakak tua, dan dia baru menyadari bahwa Allah itu maha pencemburu. Ini kalau ceritanya Hari Raya Korban itu loh. Kalau cerita yang lebih yang lebih populer kan Allah itu cemburu dalam tanda petik ya kepada Nabi Ibrahim yang menyayangi Ismail kan gitu ya. Makanya Allah itu lalu dalam tanda petik menantang Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Ya karena memang Allah itu pencemburu, nggak mau di dalam hati kita itu ada selain Dia. Tapi itu jangan dimaknani berarti nggak boleh mencintai orang lain. Maknanya gini loh Mas. Jadi maknanya itu gini. Saya ingin menjelaskan yang ini penting ya. Saya ini sebagai seorang ayah kan harus mencintai anak. Tetapi cinta saya kepada anak itu adalah cabang atau bukan cabang, adalah aliran dari mata air cinta saya kepada Allah. Kan ini ada mata air nih. Mata air ke tauhid. Lalu mata air kan ke sawah, ada yang jadi air terjun ya. Ada yang jadi air terjun, ada yang ke sawah, ada yang ke ladang, ada yang ke kebun. Jadi cinta kita kepada Allah itu harus menjadi atau gini, cinta kita kepada anak, kepada istri, kepada saudara itu adalah manifestasi cinta kita kepada Allah. Jangan dibalik. Dibalik itu gini. Kalau saya cinta kepada istri saya bukan karena Allah. Kan misalnya saya cinta pada istri saya bukan karena Allah. Berarti cinta saya kepada istri itu berarti mata airnya. Kalau cinta saya kepada istri itu begitu, berarti sebenarnya saya apapun yang saya lakukan itu sebenarnya demi istri, bukan demi Allah. Harusnya ini gini. Istri saya itu pernah nanya ke saya, Mas. Mengapa ayah mencintai
Bunda. Nah, kan nanya gitu kan. Jawabnya kan bingung, Mas. Nanti Mas Fatih juga bingung jawabnya. Kan kalau saya jawab karena Bunda cantik gitu. Dia mungkin seneng, tapi kan dia akan bertanya. Lah kalau aku sudah nggak cantik gimana? Hilang berarti cintanya kan. Atau saya bilang misalnya karena Bunda rajin ibadah misalnya. Dia seneng karena memang rajin ibadah kan. Nah lalu dia akan pasti bertanya, lah aku nggak rajin ibadah gimana? Bingung kan jawabnya. Mau bilang enggak ya gimana? Maka jawabannya sebenarnya begini, karena Bunda yang ditakdirkan Allah menjadi istriku. Jadi artinya itu kalau saya mencintai tadi itu jawaban saya karena cantik, karena baik hati, berarti kan fokusnya ke situ. Fokusnya kan berarti ke Bunda. Kalau jawabannya karena Bunda yang ditakdirkan oleh Allah untukku, ya berarti kan Allah. Nah jadi itu misalnya mengapa saya mencintai anak? Ya karena dia yang karena anak adalah titipan Allah. Ya anak ini misalnya Ajeng adalah takdirnya Allah untukku. Ayu takdirnya Allah untukku. Santri takdirnya Allah untukku. Ketiga anak saya itu kan takdir Allah yang dihadirkan untukku. Dan aku mencintai yang memberi. Ya misalnya nih Mas Fatih. Mas Fatih misalnya mencintai seorang gadis nih. Terus diwenehi bukunya elek Mas. Bukunya buku Masnawi, weli, wis tukune neng toko bekas, gampangane gitu. Dikasih buku Masnawi, Mas Fatih dijaga sampai kapan coba? Ya terus ya. Iyalah. Kan nganu, kan nggak peduli bukunya jelek apa enggak kan? Nggak peduli datang dari mana. Iya. Yang penting dia yang ngasih. Yang penting kan dia yang ngasih gitu. Jadi Mas Fatih mau waktu lihat buku jelek itu, bukunya jelek itu, lihatnya kekasih. Ya lihatnya kekasih. Tapi misalnya nih, Mas Fatih dikasih sama Mas Dika, kan nggak ada rasa itu ya. Terus dikasih buku Masnawi sama-sama baru Mas. Kira-kira mbak waca ora? Ya tak baca tapi sing tak bawa kemana-mana tetap ini iya. Ya mungkin nganu bukunya Mas Dika dibaca sekali masuk ke rak buku yang paling bawah kan. Nggak inget lagi. Jadi sebenarnya itu begitu ya. Makanya kalau kita membaca sesuatu di luar diri kita itu ayat. Itu ayatnya Allah. Jadi Bunda ayatku. Ajeng ayatku. Ayu ayatku. Santri ayatku. Begitu. Karena yang dilihat Allahnya. Nah itu yang disebut rahmat itu gitu Mas. Cinta, kan cinta itu ada 3. Ada mahabbah, ada mawaddah, ada rahmat. Mahabbah itu cinta tetapi ada dimensi materinya. Ya, jadi mencintai, gunung itu kok indah banget. Nah, gunungnya loh ya itu. Wah, gunungnya kok indah banget. Laut itu kok indah banget. Istriku kok cantik banget. Nah, itu mencintai karena bentuk, karena materialnya. Mawaddah itu mencintai karena kelakuan. Aspek-aspek jiwanya. Oh, dia baik, dia setia, dia gini, itu namanya mawaddah. Kalau rahmat itu mencintai bukan karena objeknya. Mencintai karena objek itu dari siapa. Nah, ya. Jadi, ya, makanya sebuah benda itu kan membawa kisah, Mas. Mas Fatih ini, motornya Mas Fatih itu tahun berapa? 19 berapa? Lupa ya? Nah, tua pokoknya. Ya, motor tua ya. Yeah. Nanti suatu ketika Mas Fatih karena sudah ini motor yang sekarang dipakai perjuangan, ya enggak? Iya. Wah, dipakai perjuang, dijak hujan-hujanan. Ya, kadang-kadang ya rodok rime, rodok kacau juga. Tapi suatu ketika nanti Mas Fatih itu misalnya punya mobil terbaru. Harunya itu beda loh, Mas. Iya, harunya beda. Iya, harunya beda. Saya itu kan punya Al-Qur'an. Punya Al-Qur'an hijau jelek gitu. Tapi itu yang saya bawa sejak saya sampai ke Semarang tahun 97. Saya bawa itu kitabnya. Lah saya kan punya kitab Al-Qur'an ya enggak jumlahnya berapa enggak tahu ya. 10-an kan, macam-macam kan. Kan lebih bagus yang sekarang sebenarnya. Tetapi ketika membacanya beda karena mushaf yang ini membawa kisah. Nah, Mas Fatih punya benda mungkin ya, kayak motor itulah ya. Itu kan bukan motornya yang dilihat, di balik motor. Ya, itu kisahnya gitu loh. Nah, yang lebih luar biasa lagi, di balik kisah itu ada siapa loh gitu, Mas. Jauh lagi. Kalau misalnya saya kan punya
benda tertentu, misalnya buku ya. Buku, mungkin maksudnya kalau lihat di perpustakaan saya kan buku dari yang lama banget ada ya, sampai yang baru itu. Nah, buku-buku yang lama itu saya membaca rasanya beda, Mas. Rasanya beda. Bedanya karena membawa kisah masa lalu dulu waktu tahun sekian aku sedih banget. Itu yang saya baca. Sehingga di balik sesuatu itu ada kisah. Tetapi, nah jangan berhenti di kisah. Nanti Allah masih cemburu. Nah, iya kan? Kalau Mas Fatih berhenti di kisah, nanti Allah cemburu sama kisah itu. Iya enggak? Harus mundur cari akarnya lagi. Cari akar yang lebih dalam lagi. Nah, akar yang lebih dalam adalah yang mentakdirkan kisah itu. Ya, kisah itu kan dikehendaki oleh Allah kan. Ada kisah, ada ini. Nah, sehingga ketika nanti Mas Fatih menuju ke si pemberi kisah atau sang pemberi kisah, maka itulah nanti pada akhirnya semua benda kita melihat Allah, atau kalau dalam ayat Al-Qur'an fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kamu menghadap itu hanya ada wajah Tuhan. Dan itulah yang disebut kesederhanaan sebenarnya, sederhana di dalam kesadaran. Ya kalau lihat barangnya rumit kayak ini burung kakak tua sama saudagar itu. Lah dia kan ceritanya rumit kan. Mau pergi ke sini. Wah, ini kok saya sampaikan cerita sama burung kakak tua ini kok malah dia kaget, malah meninggal. Saya balik ke rumah malah ini gimana ini. Nah, ketika masih di ruang materi itu kan pasti ada dinamika gitu, Mas. Iya kan? Kalau kita itu berada di ruang materi itu selalu ada dinamika. Dan dinamika itu pasang surut. Nah, rumitnya materi itu di situ. Ya, materi itu relatif, ya. Nggak bisa mutlak. Makanya masalah kayak kesederhanaan. Sederhananya kalimat sederhana itu la ilaha illallah itu loh. Iya, itu kan la ilaha illallah, udah itu kalimat. Tiada Tuhan selain Allah, itu paling sederhana. Paling sederhana ya, Pak. Nah, cuma orang apa tadi sebutnya? Orang jahil. Orang jahil selalu suka kerumitan, ya kan? Ya betul ya. Nah, orang jahil selalu mencintai kerumitan selamanya. Nah, itu karena yang rumit adalah ketika kita menyandarkan hidup kita kepada selain Allah, rumit, Mas. Mas Fatih ini kuliah. Kalau menyandarkan nanti saya kalau lulus nyandarin ijazah, kan bisa aja bisa enggak. Ya. Nah, Mas Fatih akan gelisah. Ya karena iso ora mau, ya kan bisa aja bisa tidak. Atau Mas Fatih ngandalin backing, adalah orang tua sih. Tapi misalnya punya backing gitu. Lah backing itu bisa nggak kita andalkan 100%? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Akan rumit. Maksudnya rumit di dalam kedamaian batin nggak ketemu gitu loh, Mas, maksudnya. Dan pikirannya kan rumit. Orang overthinking kan gitu sebenarnya. Overthinking atau kakean pikiran. Ya rumit karena dia berharap bahwa sesuatu materi ini saya sandari. Padahal materi ini sendiri fana. Dia sendiri nggak abadi. Kok kita sandari gitu. Makanya kalimat sederhana kalau Rasulullah dawuh afdhalu ma aqulu ana wan nabiyuna qabli la ilaha illallah. Jadi kata-kata paling penting, paling afdol ya la ilaha illallah. Itu kata-kata sederhana dan itulah yang disandari oleh orang-orang bijak bestari. Ya kalau orang-orang jahil cari yang rumit-rumit sih. Cari yang rumit. Tapi gini, bukan berarti terus Mas Fatih kuliah terus jangan sampai salah paham gitu loh maksudnya. Terus kuliah terus enak-enak lo ijazah ora penting. Ya standar aja gitu ya tanpa itu. Itu namanya males, Mas. Males. Tapi kuliahlah dalam kedamaian batin. Sebenarnya di situ. Nanti kan kuliah itu damai, Mas. Kuliah kan damai. Ya, coba kalau kita itu menyandarkan ke kuliah atau menyandarkan ijazah. Kuliah tegang, Mas. Ya, coba kalau kita sana, misalnya kalau dalam rumah tangga ya. Ya tentu saya memahami istri dan anak-anak saya itu rumit loh. Ya sifatnya beda-beda ternyata. Ya kan? Anak saya yang pertama Ajeng punya pola komunikasi begini. Ya rumit. Nah, Ayu beda cara berkomunikasinya.
Santri beda, istri saya beda komunikasinya. Nah, tetapi karena saya tahu, karena saya la ilaha illallah, ini semua ini amanat Allah. Jadi setiap memandang mereka, memandang Allah. Itu kira kan saya lebih mudah beradaptasi kan, Mas? Ya seperti komunikasi ke ya lebih enak gitu. Jadi sebenarnya berpasrah diri kepada Allah itu membuat ikhtiar kita lebih tertata sebenarnya. Jadi hidup nggak rumit. Tapi kalau kita menyandarkan pada itunya, ya rumit. Ya rumitnya karena sesuatu yang nggak bisa kita sandari lalu kita sandari gitu kan, jadi rumit. Ya kita menyandarkan sesuatu yang kepada sesuatu yang sebenarnya tidak mutlak, tidak abadi, tidak. Nah, itu jadinya rumitnya di situ ya. Maka di sini sebenarnya yang di dalam hati harus ada Allah, Mas. Jadi harus hanya ada Allah. Tetapi manifestasinya, pancarannya kepada alam semesta. Yang disebut rahmatal lil alamin. Rahmatnya di sini, tetapi manifestasinya kepada istri, kepada anak, kepada ayah, kepada ibu, kepada mertua, kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada sahabat, bahkan kepada musuh-musuh barangnya. Nah itu saya kira itu Mas Fatih. Oke, mungkin cukup sampai sini aja Pak ya. Ya siap. Dan untuk teman-teman, jadi tadi Allah itu ya aslinya maha pencemburu tadi. Maha pencemburu berarti ya dia Allah cemburu karena kita masih mengorbitkan orang lain gitu. Ya masih gini, masih menyamakan posisinya. Harusnya Allah yang paling tinggi. Jadi seperti tadi ya, 3 tingkatan cinta tadi ya, mahabbah, mawaddah, warahmah. Nah, agar kita sampai warahmah tadi, kita mahabbah yaitu cinta ketika kita melihat material. Ya ketika kita memandangnya, ketika kita mendengarnya atau merasakannya, nah itu mahabbah. Lalu mawaddah yaitu kita memandang eksistensinya ya Pak. Misal gunung itu indah, ketika aku menanjaknya rasanya begini, kita ingat kenangan-kenangannya itu mawaddah tadi ya. Warahmah kita ingat siapa yang menciptakannya, siapa yang menuliskan itu, siapa yang menciptakan gunung tadi, nah itu warahmah. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.